Anu, Rekod aja wis pakai OBS. itu lebih. Nanti hasilnya diupload di Drive mau nggih. Oh, siap. Yowis, mulai. Monggo, Frida. Ini Dibuka dulu, siapa Bu. aja sih? Bentar. Oh enggak Pak Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan guru UGMP Desain Komunikasi Visual Kabupaten Banyuwangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat sehatnya kita bisa berkumpul walaupun eh, dengan Zoom dengan Zoom. Yang penting kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Sholawat serta salam, jangan lupa kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya sampai yaumil akhir nanti. Baik Bapak Ibu, ini kedengaran Bapak Ibu? Kedengaran. Oke. Di sini kita akan langsung aja kita langsung membahas tentang persiapan LKS Kabupaten gitu. Beberapa hari kemarin saya iseng chatting sama koordinator lapangan yang biasa menghandle LKS provinsi. LKS provinsi. Nah, saya tanya, Pak, kira-kira tidak ada info terkait LKS tahun 2025. Terus sama bapaknya dibalas, selamat siang Mas, perkiraan LKS ini Februari sebelum puasaan untuk provinsi LKS-nya. Kalau dilihat di jadwal kalender, kalau tidak mepet dengan kalau tanggal 28 kan kita sudah apa namanya, malam teraweh, teraweh tanggal 28. Kemungkinan karena LKS itu kegiatannya 1 minggu di provinsi, perkiraan itu tanggal 17 Februari, perkiraan sampai 22 Februari. Dan kemarin itu tempatnya, itu rencananya masih masih direncanakan itu di Malang atau di Tuban. Di Malang atau di Tuban, itu masih belum pasti. Nah, ini kita juga nggak tahu. Dari MKKS juga belum ada kabar-kabar terkait persiapan LKS gitu. Nah, kebetulan di sini kan ketua MKKS-nya dari sekolah saya juga belum ada kabar-kabar. Dengar selentingan-selentingan eh, masih mau dikumpulkan, tapi nggak tahu kapan. Nggak tahu dari Bu Rida mungkin nggak ada kabar-kabar info gitu Bu dari kepala sekolah selaku MKKS swastanya Bu. Sama Pak belum ada kabar apa-apa sih sebenarnya. Cuma yang Gitu. sudah bergerak teman-teman yang jurusan lain juga sudah bergerak sih Pak untuk persiapan LKS.
Hmm. dari akuntansi, dari perhotelan juga sudah mulai bergerak. Cuma info dari MKKS saya sendiri, dari kepala sekolah saya sendiri juga masih untuk apa waktunya juga masih belum ada sih. Nah, kan biasanya itu kan kita kalau dulu itu kita dikumpulkan di SMK mana ya 17 celuring dulu itu. Ya eh, apa namanya? MDMP oleh MKKS waktu itu. Nah, sekarang ini masih belum ada apa ya? Tindak lanjutnya itu seperti apa. Tapi ya kita harus siap-siap tuh, untuk eh, kegiatan ini. Dan takutnya, soalnya kemarin itu ngobrol sama bapak yang biasanya ngurusi LKS di provinsi itu, yang biasa jadi panitia, dia juga mentoring mentoring LKS nasional gitu kan. Itu minggu ketiga Januari itu katanya sudah harus setor nama gitu ke Dinas Pendidikan untuk diserahkan ke apa ya, apa ke provinsi atau gimana. Itu sudah harus disetor. Nah, ini kita mau memulai juga juga apa ya? Takut mendahului lah. Kita belum dari MKKS belum ada rencana dan sebagainya. Kita sudah menentukan gitu. Kalau kemarin tadi saya tanya ke beberapa orang yang di akuntansi, di pemasaran, itu mereka rata-rata melaksanakannya di minggu ketiga mereka mereka melaksanakan minggu ketiga, nggak tahu di hari apa gitu kan. Tapi kalau di kita sendiri dibuat yang seperti biasanya saja. Oke, dibuat hari Sabtu gitu aja. Mbak Mbak Kiki, yang kemarin di yang kemarin di Gama itu pesertanya berapa, Mbak? Mbak, Bu, Bu, Kiki, Rizky, Riz, Riz. Pak, mohon maaf. Soalnya juga lagi rapat ini ya. Saya bingung mendengarkan dua-duanya ini. Ini gimana Pak? Kemarin itu di Gama itu pesertanya berapa, Bu? Masih ingat, Bu? 16 Pak, 16. 16 per sekolah dua, Bu ya. Iya. Maksimal ya. Maksimal Maksimal ya. 2, maksimal 2. Maksimal dua. Oke. Gimana Mas Dikin? Bu, Bu, 30 komputer ada. Sementara yang tersedia 20, Pak, 20. isi. Untuk speknya aman ya, Pak ya? Insya Allah aman speknya. Ya. Nanti ya untuk ya kita kita eh, mau melangkah duluan ini, mau menjadwalkan itu juga juga was-was sebenarnya. Mau minggu depan ini waktunya mepet banget dengan mau minggu selanjutnya ini ke provinsinya itu juga tinggal 1 bulan, ya, waktunya mepet. Gitu.
Jadi apa kita menunggu kabar atau koordinasi dari MKKS? Gimana Bapak Ibu? Usul, Pak. Oke, Eh, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik kita persiapan saja. Persiapan salah satu contohnya, soalnya seperti apa, ya. Oke, oke. Terus apa aja yang dilombakan, sehingga kita persiapan 3 hari lagi lomba kita sudah siap, sudah tahu kisi-kisinya dan seterusnya. Berarti Eh, ini sekedar catatan bahwa kemarin semenjak DO jadi tuan rumah, ini saya mencoba apa ya, mencari semacam skema ini bagusnya yang bagian mana dan seterusnya. Saya hanya mengusulkan ini. Kalau tidak bisa untuk lomba hari ini, mungkin tahun berikutnya. Yang pertama, misalkan ada 6 modul. Ya, 6 modul. Modul pertama itu, misalkan ini contoh saja, biar lebih cepat. Modul pertama itu apa toh yang dinilai? Kriterianya seperti apa? Saya umpamakan aja yang sederhana saya, yang DKV yang hebat ini kan Pak Dismas. Umpamakan begini aja. Atletik, yang pertama yang dinilai lari. Lari ini sampai ini nilainya bagus. Lari ini sampai ini nilainya sangat bagus dan seterusnya. Dari situ kita bisa belajar bahwa oh ternyata lari yang bagus itu miliknya Manbaul Ulum. Kita bisa belajar lari itu Manbaul Ulum hebatnya itu. Jadi kita bisa belajar dan seterusnya. Terus dasarnya apa, Pak? Kita harus tahu dasarnya. Jangan-jangan kita lomba banyak, sulit-sulit ternyata nggak dibutuhkan di industri. Mungkin Pak Mani sudah membahas tentang SKKNI. Yang mana yang digunakan? Jangan sampai kita mengajarnya A yang dilombakan B. Melenceng lah artinya. Nah ini. Terus yang berikutnya, gimana cara menilai? Sehingga meskipun tidak ada juri, kita sudah bisa menilai. Pak Dimas, oh iki yang bagusnya begini. Kita nggak bisa memohongi, oh ternyata kriterianya yang 4 tuh yang bagus itu begini. Yang ini begini. Sehingga kita sama-sama belajar bahwa, oh ternyata bikin logo itu bagusnya semacam ini. Terus terang ketika pas lomba dulu, waktu di sekolahan saya, itu saya tidak menemukan pola. Pola yang mana ini? Apa logonya yang bagus? Apakah apanya ini yang bagus? Hanya semacam nilai-nilai. Sehingga kita nggak punya pola. Tujuannya LKS ini, saya harap ini untuk apa ya? Pemicu kita supaya kita sama-sama standarnya sama. Sehingga siapa saja yang berangkat menurut saya nggak masalah. Tapi apa ya? Yang diajarkan oleh apa Banyuwangi, di DU, di Mambal Ulum, dimanapun. Oh iki lho, apike logo ini iki punya standar yang sama. Jadi tidak sesuai dengan selera. Nah, terus yang berikutnya, saya ingin LKS kita cari outcome-nya, Pak. Outcome itu apa tuh manfaatnya LKS ini? Kalau hanya sekedar menang, 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 kita nggak ada kemajuan nanti, Pak. Serius. Kalau yang maju ini misalnya dengan Banten Jawa Timur, kita harus cari ilmunya Jawa Timur. Baru kita bisa mewakili Jawa Timur. Kalau selamanya hanya cari yang menang, dilombakan, itu sama sekali tidak meningkatkan apa ya kualitas kita sebagai guru. Maaf ya rada kasar ini Pak. Terus yang berikutnya untuk juri Pak. Untuk juri menurut saya kita saja kita rembukan bersama iki APE di mana. Dari situ iki logonya menurut saya kurang begini begini sehingga kita bisa menentukan ya, ini loh yang the best. Kita kan dapat ilmu dari situ dari teman-teman. Jadi kita rapatkan saja
bersama-sama. Karena juri menurut saya itu selera, Pak. Karena apa ya? Saya dulu pernah ikut lomba membuat logo. Selera orang Indonesia dengan orang Barat itu berbeda sekali. Karena saya menerapkan seleranya orang Indonesia, di sana itu terlalu meriah. Kalau digunakan untuk sana, ternyata mereka sederhana dan seterusnya. Jadi ini harus kita samakan dulu apa cara penilaiannya jelas sehingga kita bisa memperkirakan oh yang bagian hebat lari itu bagian sini, yang hebatnya jalan itu bagian sini, yang hebat lompat itu bagian sini. Sehingga kita tahu bahwa SMK Negeri Banyuwangi itu hebat di bagian larinya, Mambaul Ulum hebat bagian jalannya dan seterusnya. Sehingga kita bisa belajar sama-sama bahwa DKV itu begini. Kita standarnya harus lebih tinggi daripada Jawa Timur. Supaya apa? Supaya ketika mewakili Banyuwangi, kita bisa menang. Gitu loh, Pak. Ya ini hanya usulan saja. Jadi kalau kita nggak usah bertele-tele kapan tanggalnya. Yang penting modulnya selesai, disebarkan. Ini loh, besok yang dilombakan. Kita maksimalkan lebih dari yang miliknya Jawa Timur. Tambahan. Supaya apa? Ketika perang di Jawa Timur, misalkan SMK 1 Banyu Jawa lebih lebih yang mewakili, ya itu tadi ilmunya lebih tinggi. Kita bersama-sama memberi inputan ketika MGMP jejer bareng ngopi, sama-sama memberi inputan. Lama-kelamaan kita nanti akan kebingungan menentukan siapa yang menang. Nah, nanti baru itu saya suatu berharap gini. Yang menang itu digilir saja karena sudah memang kualitasnya sudah bagus-bagus. Nah, ini harapan harapan ke depan mungkin 5 atau 3 tahun ke depan supaya apa? Supaya kita memang menaikkan kualitas DKV di Banyuwangi, tidak sebagai apa namanya hanya peserta saja, ya kan? Wilayah mungkin Jawa Timur dari peserta sampai ke nasional mungkin yang yang bisa melakukannya itu SMK 1 Banyuwangi. Jadi tolong apa ya kisi-kisi cara menilai ini baiknya seperti apa. Terus terang kita ngeblank Pak. Mungkin banyak guru-guru juga sini ngeblank seperti saya. Jadi modul 1, 2, 3 baiknya itu seperti apa? Itu yang penting. Kita menentukan sama, pandangan yang sama, sehingga memperoleh suatu hal yang sama bisa kita pelajari bersama-sama. Dan kita harus benar-benar apa yang dibutuhkan oleh industri itu yang kita lakukan. Misalkan sedikit melenceng dari Jawa Timur, menurut saya siswa ke depannya ujung-ujungnya adalah kerja. Jangan sampai kita mentelantarkan hanya gara-gara ingin sesuatu hal, apa namanya, eh, lomba, kita mengorbankan mereka di pekerjaannya. Kita harus selalu up to date dengan SKKNI atau KKNI yang dibutuhkan oleh industri. Ngoten mawon, Pak. Yang penting iki dimarekne dhisik module, perkara kapal iku malah sesuk lomba yo ayo budal nih ngono lho. Ngoten mawon, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang lain kalau aja ada masukan atau apa, saya masih mencari ini yang ditanyakan oleh Pak Sudik. Apa yang mau sini takon? Oke. Baik. Kalau nggak ada, coba saya menjawab nih apa yang dari Pak Sudik tadi. Jadi kalau di LKS provinsi dan nasional, Pak, itu selalu ada 4 modul.
Selalu ada 4 modul. Dan 2 modul pasti, yang pasti adalah itu eh, desain desain proses, desain proses. Jadi proses pembuatan logo itu seperti apa, mulai bikin mind mapping, terus apa ya, mood board, logo, icon dan sebagainya. Lalu ada BSM atau brand guideline. Itu isinya seperti apa. Itu 2 modul yang pasti. Dan 2 modul selanjutnya itu tiap tahun berganti, Pak. 2 tahun yang lalu ada modul buat apa ya? eh, Mungkin ada landing page sama company profile gitu kan. Nah, di LKS kemarin 2 modul ini hilang, sudah nggak ada lagi, diganti yang lain. Dan yang kemarin itu LKS itu jurinya sudah ambil dari juri nasional, Pak. Juri nasional. Dan kebetulan kemarin itu eh, hampir semua peserta itu kebingungan karena soal itu sama juri dibuat otak gitu kan. Kita disuruh membuat logo untuk makanan Aceh. Sedangkan kita tidak tahu kondisi Aceh itu seperti apa, masyarakatnya itu seperti apa. Dan itu dikhususkan untuk orang Aceh. Gitu. Akhirnya karena di Jawa Timur itu baru kemarin menggunakan eh, juri nasional, hampir semua logo itu eh, apa ya, banyak yang tidak sesuai. Hampir hampir beberapa persen itu tidak sesuai. Gitu. Itu sih. Jadi eh, di provinsi dan nasional itu 2 logo yang pasti itu adalah desain proses. Jadi proses bagaimana atau desain proses itu bagaimana konsep kita menentukan desain itu seperti apa. Gitu. Ya, itu tadi mulai dari latar belakang, terus apalagi latar belakang, kreatif brief, kan kita sudah dapat briefnya nih. Nah, kita bikin kreatif briefnya seperti apa, kita bikin icon logometrik, nah, logometrik, terus Sketsa. sketsa, Terus logo digital. logo digital. Nah, itu. Terus ada eh, mind mapping dan sebagainya. Terus di GSM itu, Yes urut udah. GSM itu isinya dari logo, warna, gitu kan, latar belakang. Eh, yes, pasti guru-guru DKV tahu lah Mohon isinya maaf GSM itu menyela. seperti apa. Maksud saya begini, Oke. Pak. Jadi contohnya misalkan di sini kita kan pakai namanya apa itu SKKNI. Saya yakin semua lomba pembelajaran semuanya akan bersumber di SKKNI. SKKNI yang mana yang digunakan? Nah, contohnya di sini misalkan menerapkan Project Brave. Nah, itu tujuan utamanya di situ. Perkara soalnya seperti apa, itu memang ya dirahasiakan, Pak. Terus Ya, cara benar. yang dinilai itu desain Brave itu yang benar seperti apa yang saya kehendaki semacam itu. Jadi jenengan kan sudah profesional untuk lomba-lomba. Nah, gitu. Nah, jadi mesti ada ujungnya, Pak.
Jadi tidak mungkin tiba-tiba ada lomba, ada soal, mesti selalu ada dasarnya. Misalkan kalau kita itu kan apa junior desain grafis, gitu. Nah, mana saja yang digunakan untuk lomba? Karena saya yakin pembelajaran akan mengarah ke situ juga, supaya antara pembelajaran dan lomba nggak melenceng, Pak. Gitu loh. Apa tuh Misalkan Pak? kalau desain briefnya ini soalnya ya tergantung nanti, tetapi cara menilainya, desain brief yang bagus adalah kriterianya A, B, C, D, ya toh. A dianggap apik ketika begini, B dianggap apik ketika begini, C sehingga kita desain brief yang bagus seperti apa. Itu yang saya harapkan, bukan apa namanya cara mendesain briefnya, enggak. Jadi supaya Oke, enak antara pembelajaran sama lomba ada koneksi. Ngoten Pak maksud saya. ini Pak, dari dunia DKV sendiri Pak, satu hal yang selalu ditekankan oleh juri adalah kita harus paham prinsip desain. Kalau prinsip desain begitu, berarti saya akan menggunakan KUK, mengaplikasikan prinsip desain. Berarti ini yang diajarkan Bentar kita, Pak, begitu. di LKS itu mereka tidak mengacu pada SKKNI Pak. Mereka tidak mengacu pada SKKNI. Mereka mengacu pada industri karena di SKKNI itu adalah P1 Pak. Sedangkan industri itu sudah menggunakan P3. Ketika kita menggunakan junior desain grafis, Pak, di situ LSP-nya, LSP junior desain grafis itu hanya menyiapkan, Pak. Kita nggak mengerjakan sesuatu. Kalau di coba kalau di sekolah lain yang LSP siapa saja selain SMK. Ketika Ini kita kita ngomong pahami dulu sebentar, Pak. Di mute, Pak, di mute. Pak Sodik di mute. yang Nah, melakukan penilaian itu mesti Dinas Tenaga Kerja. Ya. nah, ini karena kalau di LKS itu bukan dinas tenaga kerja, Pak. Mereka itu juara-juara LKS nasional tahun-tahun sebelumnya yang jadi juri. Pernah mereka itu ngomong, saya itu pernah latihan 2 bulan, selama 2 bulan latihan ini ajak setiap minggu latihan ini. Ternyata ketika di nasional terus lari ke eh, dunia, modul itu tidak dipakai. Ketika kita ngomong ke mereka SKKNI, mereka juga nggak tahu, Pak, karena mereka bukan orang pendidikan. Mereka eh, pure designer dan mereka pasti profesional profesional tahu, oh logo yang bagus itu kriteria utamanya apa. Pasti kan kita udah tahu logo yang bagus itu seperti apa. Satu, sederhana. Sederhana adalah nilai penting dari pembuatan logo, Pak. Sederhana. Saya tanya ke juri provinsi, saya tanya ke juri nasional, sederhana adalah nilai 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 plus. Semakin sederhana, logomu semakin diingat. Yang kedua, sesuai tema, sesuai tema. Gitu. Temamu ya harus disesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Gitu. Bahkan penulisan pengumpulan itu dinilai, Pak. Penulisan pengumpulan, umpamanya nama Dimas Rizky underscore modul 1. Nah, itu nggak boleh. Dimas, spasi Sanrizky, spasi underscore, spasi modul, spasi 1. Itu sudah nggak dapat nilai, Pak. Bahkan tulisan typo-typo di pekerjaan itu tidak boleh. Gitu. Itu ada penilaiannya sendiri. Kalau mungkin di desain proses gitu, Pak ya.
desain proses. Yang dinilai adalah bagaimana cara mereka eh, membuat konsep kreatif briefnya. Sesuai nggak apa yang brief yang kita berikan dan kreatif brief yang mereka buat itu sesuai dengan permintaan oleh klien nggak? Terus terang Pak ya. Kalau di DKV SMKN 1 Banyuwangi kita ngajar tidak sesuai SKKNI Pak. Kita mengajar eh, mengacu pada industri. Karena kalau dibaca dari SKKNI, anak-anak ini bakal nggak dapat apa-apa. Ketika junior desain grafis, mereka hanya menyiapkan aset tanpa mengerjakan. Junior konten kreator junior, mereka hanya menyiapkan. Itu mereka nggak buat apa-apa. Gitu. Makanya di sekolah saya di DKV SMKN 1 Banyuwangi itu ketika semester genap seperti ini ya kita wajib ada, kalau di saya ada pameran gitu, kita ngonsep, benar-benar ngonsep, kalian tidak akan eh, membuat sebuah karya ketika konsep kalian tidak matang gitu. Kalian mau bikin karya sebagus apapun karena kita desain komunikasi visual, komunikasi itu ada di depan visual, berarti cuma kita buat desain bagus tapi tidak komunikatif, Pak. Jadi kita juga, dari saya, walaupun saya sering ke provinsi, saya tidak bisa nebak keinginan juri itu seperti apa. Gitu. Saya hanya bisa mereka-reka, oh gini, oh gini. Saya terapkan tahun depannya, itu sudah berubah semua. Gitu. Nah, keuntungan, keuntungan, keuntungan ya Pak ya, keuntungan mereka mengikuti LKS gitu ya, mengikuti LKS. Saya merasakan ke siswa saya 2 tahun ini, ketika di LKS mereka itu hmm, sesuai dengan bidangnya dan eh, dapat dapat pekerjaan itu dari situ Pak. Gitu. Ketika mereka menulis, saya selalu menyuruh mereka untuk kalian kalau ada tugas ini A B C C D C dan sebagainya, kalian upload di Behance, kalian upload di mana. Nah itu portofolio mereka di situ Pak. Dan 2 siswa saya ini itu sering dapat klien dari, yang pertama laki-laki atas nama Yazid itu, dia sering dapat klien dari BUMN Pak, dari Pertamina, dari PLN, mungkin dari Semen Gresik pernah, terus dan sebagainya. Nah, siswa saya yang kemarin itu sekarang dia magang di industri, atau magang industri di Malang, bergerak di bidang ilustrasi yang kliennya itu luar negeri. Gitu. Jadi prospek mereka itu ketika kita drill mereka mungkin selama 1 bulan 2 bulan sampai ke LKS itu, nah itu benar-benar kita kita apa ya, kita apa ya? eh, kita maksimalkan itu mereka itu gitu. Jadi sehingga mereka ketika ketika lulus, ketika apa, setelah melewati LKS, mereka itu sudah kompeten di bidangnya gitu, seperti itu. Ketika kita lihat kebutuhan industri, mungkin eh, kita pernah hmm, apa, sinkron kurikulum. Nah itu ada beberapa di elemen elemen modul elemen fase E,
DKV yang sekarang ada 9, ketambahan grafika yang tahun ini ketambahan grafika. Nah, itu malah sama bidang industri, orang dari industri itu ngomong, Pak, ini elemen ini digabung saja jadi satu. Ini eh, enggak, ini bisa masuk ke sini, ini bisa masuk ke sini. Contoh K3LH gitu kan. Itu ada K3LH. Masa kita mau ngajarin K3LH? Kita bisa kata si industri, kita bisa ngajari kok mereka ketika mereka praktek. Oke, ketika mereka praktek, mereka menaruh minuman nggak di dekat mereka gitu. Ketika masuk ruang yang bertegangan listrik, mereka pakai sepatu apa enggak gitu. Itu langsung kelihatan gitu. Jadi bagi mereka ini nggak usah diajari di materi, Mas, kelamaan, langsung aja ke materi yang umum gitu, yang apa namanya, yang khusus. Nah, yang umum itu bisa dimasukkan ke khusus seperti itu. Jadi kalau di DKW saya ada beberapa elemen fase E itu yang tidak diajarkan karena itu sudah terlalu umum kata si orang dari industri seperti itu. Terus sistem penilaian, eh, cara penilaian, eh, mana ya penilaiannya ya? Nah, kalau dari bobot 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 penilaian, eh, kalau setahu saya yang pernah dibagikan oleh juri itu adalah bobot itu ya per modul itu 25%, 25%, 25%, 25%, Pak, per modul. Tapi apa ya? Hmm, jadi juri itu jeli, Pak. Juri itu jeli. Bahkan pernah membuat sebuah desain UI dengan eh, tulisan rata kanan rata kiri, itu malah dimarahi sama juri, Pak. Karena di situ kalau di DKV pasti ada namanya kerning, jarak antar huruf, dan leading, jarak antar kata gitu kan. Nah, itu kalau kita buat rata kanan rata kiri, itu seperti lubangnya tidak sesuai. Jarak antar katanya itu tidak sesuai. Gitu. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, kata juri, mending ini dibuat, kalau mau dibuat rata kiri ya di rata kiri sekalian, di rata kanan ya di rata kanan sekalian. Dan jangan membiarkan satu kata berada di beberapa baris. Biasanya kan ada baris, 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 terus di bawah ada yang nyempil satu kata. Nah, itu sama juri malah juga tidak diperbolehkan. Gitu. Jadi orang kenyamanan membaca, kata si juri, kenyamanan membaca itu, ngapain kita susah payah membaca satu kata terakhir? Kenapa enggak dinaikkan ke atas gitu? Seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin untuk warna tipografi itu sesuai dengan konsepnya mereka nanti seperti apa. Dan benar, Pak, juri itu teliti banget. Bahkan di Jawa Timur jumlah pesertanya itu paling banyak. Dan mereka itu kemarin tahu kesalahan yang padahal ada 4 modul, dan yang typo siapa, typonya apa, dan sebagainya. Gitu. Jadi penulisan, copywriting, gitu, storytelling itu juga dinilai, Pak. Yang manfaat tadi sudah tadi manfaatnya bagi mungkin terasa bagi saya ya, anak didik saya 2 itu eh, sudah mendapatkan ya sesuai lah dengan keinginan mereka gitu. Setelah kita drill mereka selama 1 bulan 2 bulan untuk mengikuti LKS dan sebagainya, akhirnya manfaatnya sekarang mereka dapatkan seperti itu.
Terus untuk juri, apa juri mah? Oh, jurinya dari kita saja, Pak ya. Eh, saya itu takut ya, kalau jurinya itu hanya kita-kita saja. Bahkan Ngeten Pak, ngeten Pak. apa ya, juri kita, saya ini yang nyari juri yang emang benar-benar kompeten untuk bidangnya itu juga sekarang juga lumayan susah sulit gitu. Saya ini ada kenalan satu juri gitu kan. Dia dulu eh, dia kuliah di UM, dia kerja di bidang kreatif di Malang, tapi dia sekarang tinggal di Banyuwangi karena istrinya di Banyuwangi guru SMK gitu kan. Atau nanti bisa di lobby apa enggak. Yang penting dia emang benar-benar paham tentang desain. Karena juri nasional, juri provinsi yang sekarang itu mengambil juri nasional, mereka itu eh, kalau dibilang sesuai selera, eh, sebenarnya enggak, Pak. Karena mereka sudah mencantumkan apa saja yang harus dikerjakan oleh anak-anak dalam modul, gitu. Dan harus mengikuti mereka. Ketika kita membuat, biasanya kita latihan gitu ya, bikin feed Instagram ukuran 15 cm kali 15 cm gitu. Dan si juri inginnya bentuknya itu 18 cm kali 15 cm. Nah, karena kita sering latihan 15 kali 15, ya kita buatnya 15 kali 15 gitu. Ternyata ketika dikumpulkan, itu salah, Pak. Itu masuk penilaian. Wah, kamu nggak mengikuti apa yang diinginkan oleh juri ini. Gitu. Juri Maaf, inginnya menyela sekian. ini, Nah, kita Mas juga Dimas. harus mengikuti apa yang diinginkan oleh juri. Ya. Saya contohkan sederhana saja supaya kita tidak Pak mati, Pak. sulit ya. Misalkan membuat logo vektor di modul jenengan yang Aku sih dulu. mati apa? Kalau tidak salah itu tugas 4 tahun yang lalu. Ya, kita bahas sedikit. Kira-kira ini yang dinilai apa? Ada berapa option? Ini supaya kita enak. Pertama, harus apa yang dinilai ini? Di modul 4 kira-kira. Supaya kita lebih enak gamblang memahaminya. Di modul 4 jenengan itu yang tahun kemarin ya. Yang tahun kemarin. Yang kemarin itu, bentar Pak. Modul satu kayaknya ya Pak ya, cuma masuk ke desain proses sepertinya kalau logo vektor itu. Ya, logo vektor itu ke desain proses, Pak. Iya, itu tugas 4 membuat logo vektor. Supaya enggak ini kita contohkan saja, Pak. Hmm. Nah, maksud saya begini, membuat logo vektor apa toh yang dinilai? Satu, misalkan sederhana, misalkan itu ya, Ya, sederhana. Apalagi kesesuaian tema, Pak. kesesuaian. Nah, sederhana seperti apa? Misalkan sangat, mesti kita akan 4 kriteria menurut penilaian sekarang. Sangat bagus, bagus, kurang, misalkan begitu. Kalau yang bagus sederhana itu seperti apa? Nah, Punten Pak, sehingga mungkin kita bisa saya menentukan, memudahkan kita dalam memahami. Oh, ternyata sederhana yang bagus itu kayak gini. Tujuan saya di balik lomba itu juga untuk pembelajaran kita. Gitu loh. Bukan yang lainnya. Jadi, oh ternyata logo vektor sederhana yang benar itu seperti ini. Karena sederhana, seperti apa kan kita nggak ngerti. Nah, sehingga anak ini sederhananya bagus. Oh, ternyata kesesuaiannya kurang. Kita carilah sekolah yang sesuainya seperti apa. Oh, ternyata logonya miliknya SMK Al Munawir ini kesesuaiannya sangat sesuai ini. Oh, ternyata harus begitu. Jadi di balik lomba kita juga belajar. Bukan hanya lombanya saja. Begitu maksud saya, Pak. Punten Pak, saya coba membantu menjawab. Kalau di modul satu kan sudah tertulis modulnya adalah desain proses.
Yang Oke. mana di dalam desain proses itu kita juga sebelum mengerjakan modul saat itu pun kan kita sudah mendapatkan soal brief Oke. apa yang diminta oleh juri. Contoh lagi eh ada festival festival tari Banyuwangi, mungkin seperti itu. Yang mana festival tari Banyuwangi sendiri targetnya adalah siswa pelajar, hanya sebatas pelajar saja, dari SD, SMP, SMA, atau SMK, tidak untuk umum. Lalu permintaan yang lain dari Festival Tari Banyuwangi ini adalah bentuk cipta tari. Terus lalu ada lagi permintaannya hmm, dengan durasi waktu yang tarian hanya sebatas sekian menit. Cipta tari yang berskenario tetapi singkat. Nah, dari soal yang mungkin diberikan dari juri, itu kan masuk ke dalam desain proses yang mana siswa peserta LKS ini dia sudah mulai mengembangkan. Oh, oke, pesertanya adalah hmm, eh, dari siswa. Peserta tari itu adalah pelajar. Yang mana kalau kata pelajar pewarnaannya seperti apa, itu sudah masuk ke desain proses. Tidak harus sederhana atau apa, karena kalau festival sederhana ya agak kurang Begini, tidak yang mungkin. jenengan nilai itu yang mana? Di Proses modul tadi. satu yang jenengan Iya ya, jelaskan di tadi modul untuk satu logo enggak ini. vektor, ya. Jenengan itu bilang ini loh. Ini baik itu seperti apa? Ini yang benar itu seperti apa? Yang benar itu adalah menurut saya, Pak ya, permintaan yang diminta oleh juri dengan apa yang dikerjakan itu Nah, sesuai. nah, Contohnya tadi, gitu. Oke. kalau Kalau festival kan gini, Bu, pakai oke. warna yang sekiranya cocok, nggak mungkin Berarti yang menggunakan dinilai warna itu yang harus sekiranya jelas. Harus sesuai dengan permintaan juri. Yang sesuai itu seperti apa? Nah, itu harus dijabarkan sehingga kita enak dalam mempelajari. Gitu loh. G. Ya, Nah, juri kan pasti punya kriteria penilaian, Pak. Satu pasti. Yang pertama dari segi pemahaman brief. Pemahaman brief, yang mana kalau udah briefnya sesuai berarti dia bisa mengeksekusi. Selanjutnya, dari brief tadi pemilihan font, itu kan kategori juga. Fontnya nah, sesuai tidak, karena setiap karakter font kan pasti punya pesan yang ingin disampaikan. nah, Seperti itu. berarti gini, fontnya yang cocok seperti apa? Mesti ada alasannya kan? Fontnya ini Oke, begitu. pasti. Jadi Nah, begitu. itu sudah Jadi, dijelaskan di desain proses, Pak. nah, itu kita inginnya supaya jelas. Jadi kita sama-sama belajar, gitu loh. Sama-sama belajarnya begini. Oh, ternyata itu begini. Sehingga habis lomba kita punya ilmunya, gitu loh. Tidak seperti Oke. tiba-tiba lomba ada menang, tidak ada outcome-nya. Outcome itu apa toh manfaat lomba itu untuk sekolah saya, begitu. Sehingga kalau itu diumumkan dari dinilai ini, yang benar berarti itu seperti ini dan seperti ini. Cara koneksinya seperti ini. Sehingga kita punya sesuatu hal yang kita berikan ke lain siswa yang tidak ikut lomba. Gitu. Oke. Itu tujuan saya. Oke. Mm-mm. Jadi masalah menang enggak, ya alhamdulillah, ya harus menang. Tetapi outcome, outcome, apa manfaat dari itu yang saya harapkan. Jadi kita jelas, oh ini desain berapa, oh ternyata ini ya butuhnya. Maaf ya, dasar saya bukan orang seni soalnya, saya orang komputer. Oke. Orang komputer, orang komputer biasanya agak sedikit ya nyeleneh-nyeleneh. Karena semuanya Oke. harus berdasarkan analisis. Oh, ternyata biasanya harus seperti ini loh yang benar. Sehingga kita punya, oh gitu ya. Kadang-kadang Nah, kita bingung, Bu. Mana ini yang sesuai ini? Karena saya terus terang kemarin waktu jadi panitia, saya mencoba mencari formulasi. Waktu saya ingat saya itu SMK apa Gajah Mada kalau tidak salah yang juara satu itu. Saya menilai ini bagian ini kan nilainya tinggi, ini bagian ini nilainya rendah. Apa yang saya ambil dari nilai tertinggi tersebut? Misalkan modul 1, 2, 3, 4 misalnya ya. Ini yang tertinggi modul 1. Saya membandingkan antara juara 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu apakah yang menyebabkan ini juara 1? Terus terang saya belum punya pola. Mungkin kemampuan saya yang kurang di situ. Nah, dari LKS itu saya ingin punya ilmu seperti Mbak Mutia, seperti Pak Dimas, sehingga kita sama-sama maju Banyuwangi tentang DKV gitu. Itu mawon. Yang lainnya dilanjut yang lain. Nanti saya terlalu banyak ini nanti. Oke. gak apa-apa, Yang Pak. lain Ini juga. kan sharing beserta evaluasi ini, biar Heeh. sama-sama belajar. Jadi dulu itu Pak, di waktu di LKS Provinsi di Jember Pak. Nah, ini tentang logo lagi ya, tentang logo.
Jadi semua itu harus sesuai dengan keinginan juri, Pak. Dulu ada namanya festival apa? eh, beach eh, beach festival, Beach- Jember Beach Festival, Pak. Gitu. Dulu itu sempat rame karena ada salah satu sekolah yang ternyata juara dua itu tidak menyebutkan kata Jember. Desainnya bagus, Pak. Desainnya bagus. Tapi hanya menuliskan Beach Festival gitu. Setelah diumumkan rame. Lah, ini kok nggak ada kata Jembernya ini? Ini tidak sesuai dengan brief ini. Nah, ketika kita membuat desain itu memang kita harus selalu kembali kepada brief yang diberikan oleh juri. Ketika juri ingin A, yes, kita harus nurut A. Gitu. Si peserta harus nurut A. Tidak boleh merubah seenaknya sendiri. Kembali itu tadi, sebagus-bagusnya desain ketika tidak komunikatif, ya nilainya langsung hilang. Supaya kita tidak terjebak seperti apa kemarin tuh loh, yang logonya apa, impor ekspor, hanya bundar ada Garuda yang menang. Nah, sebentar tenar itu trending itu apa itu. Padahal lombanya banyak yang ikut ribuan, ternyata yang menang lingkaran ada Garudanya. Ya, nggak masalah. Tapi kita gini loh, asalkan kita itu berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan, ya itu tadi, maaf kalau saya bilang berdasarkan selera, enggak, berdasarkan ilmu. Sehingga ilmu itu yang kita kasihkan ke siswa, itu tidak salah, Pak. Saya takutnya memberi informasi yang salah. Membuat logo yang benar itu begini. Jangan-jangan yang benar itu selera saya, misalnya saya suka biru, moro-moro seneng lingkaran. Saya, wah lingkaran ini kok api, kok ya, dan seterusnya. Tetapi kan ada aturan-aturannya. Kalau lingkaran itu konsepnya begini, karena warna biru konsepnya begini. Sehingga itu ada ilmunya. Bukan hanya berdasarkan saya suka lingkaran. Nah, begitu. Ngoten menurut saya, Pak. Supaya Oke. lomba ini, sehingga kita ada outcome-nya ke siswa yang nggak ikut lomba. Sehingga semuanya mendapatkan keadilan sosial, Pak. Oke. Semuanya harus Ya, Pak. dapat, ya toh. Ilmunya begini, begitu. Sehingga tidak hanya anak yang di briefing lomba, yang nggak ikut lomba, harus kita kasih juga ilmunya. Supaya apa? Siapa tahu itu nanti bermanfaat untuk mereka ketika bekerja. Itu saja tujuan saya. Supaya kita punya outcome. Kumpul-kumpul, anak manfaatnya, NLKS ada manfaatnya. Bisa dibawa pulang untuk ilmu kita ngajar ke anak didik kita. Bukan hanya kumpul ngopi-ngopi, rokokan gitu. Nah, itu. Jadi saya yakin itu kan hebat di bidang seni ini. Bukan saya orang sarjana komputer, tetapi saya tolong biarkan saya jadi orang DKV beneran, Pak. Karena saya DKV palsu. Oke. Jadi Oke. untuk eh, lombanya ini sebenarnya, Bapak Ibu, nggih, untuk lombanya, mungkin untuk lomba kita tetap menggunakan dua modul yang tadi saja, Pak. Ya. Gitu. Jadi desain proses dan grafik standar manual. Karena dua modul itu selalu menjadi acuan utama untuk modul-modul selanjutnya. Gitu. Karena modul 3 dan modul 4 itu kita em, tidak tahu. Gitu. Modulnya. Mungkin soal dari modul 1 kita sudah tahu soalnya ini. Gitu. Tapi masuk ke modul 3, modul 4, peserta itu tidak tahu disuruh membuat apa. Gitu. Ketika kita sudah latihan A, ternyata yang muncul J, Oke. J, J Pak, bukan B lagi, J, jauh gitu, jauh banget gitu. Jadi nanti mungkin eh, untuk ini tadi ada yang chat, mungkin bisa di-share untuk modul atau kriteria yang disepakati. Oke, mungkin nanti nanti saya share di grup itu. Eh, Mohon direspon ya Bapak Ibu, jangan dilihat saja. Ya. Jadi menang no ae dianggur no. Oh.
kok harus pol kritis seperti saya. ini wis gawekno iki gak direspon gak Ya. apa kok ta. Harus ada kriterianya, terus karena kita kan punya standarnya di dalam penilaian itu saya selalu ingat bahwa ini 1, 2, 3, 4, bahwa kalau 4 sangat bagus sih sing seperti apa, ya kan? Kan nggak mungkin semuanya bagus, rodok-rodok api, ya kan, dan seterusnya. Nanti kalau minta bantuan semacam itu saya juga mau membantu. Nah, tapi saya orang Eskom loh Pak ya, bukan SSN. Karena di modul Pak, di modul itu eh bentar saya lihat. Itu juga tidak ada berapa persen penilaian itu Pak. Gitu. Nanti nanti saya share Pak Ya, ya. Nanti bukan saya share. masalah persentasenya Pak. Ya, Jadi ya itu ya. tadi loh. Dan Misalkan apa ini bagusnya seperti ini apa gitu loh. bagusnya. Nah, itu tidak ada, Pak. Nah, harus Itu tidak dikasih Pak, ada. kita biar belajar. Loh, iya, tapi di modul ketika di nasional kita nggak dikasih tahu, Pak. Di nasional sebelum modul itu tampil, saya yakin masih ada modul sebelumnya untuk panduan penilaian. Tidak ada, Pak. Ada Pak, saya yakin Tidak setiap ada, lomba Pak. itu ada. Betul, Tapi betul. tidak di-share ke Ben, kita, tidak kalau di-share ke di kita. Jatim tidak ada, kita harus ada. Karena itu Supaya tidak kita bisa di-share ke kita belajar. berapa Kalau tidak ada persentase. panduan, ya gimana kita? Ya, ada kan di modul apa? Hmm. Maaf aku rajok ngeyel iki. Nah, itu nggak disebut, no ya. Itu nggak disebut, no. Dari dulu modul itu tidak ada kriterianya, Pak. Tetapi biasanya untuk membuat modul itu ada awalannya. Saya mau bikin apa, nanti yang saya nilai ini baru saya memberikan perintah. Nah, 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 bener Pak, kayak di LKPD Pak ya. heeh. Bikin LKPD Pak. Enggak ya aku rotokan. Contoh Masih Pak, rotok ngawur. contoh, contoh. Heeh. Loh, aku mau eskom kok Nah, nah itu, nah itu. Tapi kalau di LKS Pak, di modul kita, eh, gak, bentar Pak, saya carikan Pak ya. Yang penting gini loh Pak, meskipun di Jawa Timur enggak ada, nasional enggak ada, Banyuwangi beda harus tetap ada. Supaya kita bisa belajar juga. Kalau Nah, perlu sih kumpul, kita harus masalah, kumpul. Heeh. masalahnya panduannya ini panduan panduannya itu ya kita mandunya kemana gitu Pak. Ya, gini loh Pak. Maksud saya Kiblatnya seperti kemana tadi itu gitu. tadi. Kalau kita bikin logo, apa itu yang dinilai, itu aja sudah sederhana sekali. Oh, ternyata harus ngajari bahwa logo yang baik itu semacam ini loh. Anu panduannya. Oh, lek ini kurang baik. Lek ini ah, dan seterusnya. Sehingga yang terjadi kita menentukan bahwa logo yang baik itu yang ini. Saya yakin nanti meskipun penilai akan mudah sekali menentukan. Iso Pak, sampai iso Pak, sampai wong canggih ya. Ngapunten Pak Sodik. Maksudnya Pak Sodik itu kan amit nggih. Misal ada panduan kayak logo yang ada di saya. Oh, tahun ini logo yang paling ngetren itu yang warna-warni, ngoten kan? Ya. Nah, jadi kemungkinan apabila pakai itu, oh iku apik dan itu yang menang. Ngoten kan maksudnya? Ya, berarti Ada patokan trending, gitu kan. misalkan trending sesuai Nah, trending, trending. nah gitu. Sebagai Karena patokan kan trending ngoten ini deh maksudnya warnanya nggih. nggak warna-warni, berarti nggak menang. Berarti Nah, nggak trending, ya kan? patokannya kan Monggo gitu ada maksudnya jenengan panduannya. nggih. Heeh. Ngapunten. Ngoten nggih maksudnya nggih. Maksud saya begitu. Oh, gitu nggih. Siap, Ya, siap. bisa lah. Pak Deddy ini juga canggih kok ya. Saya ini pendatang baru ya. Bu Mutia yang guyu iki. Pokoknya aku kudungan Pak Munir, kudu jelas aku. Maaf Pak Munir, aku atau isi-isi di apa-apa, kudu Dan jelas.
Aku mau berbuat agak jelas. Pak, Pak, siapa itu? Gini, gini. Mungkin gini, kalau tak sing mencoba menjelaskan maksudnya Pak Sodik nggih, nyambung dari Pak Sodik. Kemarin sempat dengar obrolannya Pak Sodik sama Bu Dia soalnya. Maksudnya Pak Sodik itu sebenarnya kalau bisa kita tuh kedepannya setiap ada perencanaan LKS di dalam perencanaan dulu persiapannya kita itu punya satu kesamaan visi dulu Pak. Misal kan kita dari beberapa tahun terakhir modul 1 modul 2 mulai dari perencanaan desain itu sama eksekusinya pembuatan logo itu kan sama, dua itu nggak berubah. Nah itu kita patenkan dulu pasti, kemudian ada istilahnya apa ya, metrik penilaiannya dulu kita buat sendiri, nggak usah kita buat patokan dari juri. Juri kan udah pasti punya penilaian sendiri. Cuma seenggaknya kita punya metrik yang mendekati kriteria jurinya. Bahwa kalau misal nih desain simple itu contoh desain simple itu teksnya yang nggak terlalu banyak, itu kategori A. Kemudian teksnya ada 2 baris kategori B, teksnya ada 3 baris kategori C gitu loh Pak. Mungkin maksudnya Pak Sodik seperti itu. Jadi kita buat istilahnya kalau di LKPD kan ada matriks penilaian. Kalau A itu nilainya berapa, kriteria A-nya ini gitu loh. Jadi seenggaknya nanti ketika kita selesai, kemudian dari juri dapat nilainya, ada matriksnya, kita belajar. Oh, ternyata kriteria juri dengan kategori A itu seperti punyanya si Mas ini. Nah, ini simple dan sebagainya, warnanya dan sebagainya gitu. Mungkin itu sih dari Pak Sodiknya. Jadi nanti ketika di persiapan kita yang sekarang ini menuju persiapan, anak-anak punya stat yang sama, Pak. Jujur ya, kalau di SMKDU yang punya background murni DKV itu nggak ada. Saya broadcast, perfilman. Pak Sodik sama Bu Dia itu Eskom, murni. Bu Tantri, pendidikan komputer. Jadi kami blank, semuanya blank. Dari masa transisi kemarin dulu itu yang dari multimedia ke DKV bener-bener pure blank. Sampai sekarang masih meraba gitu. Itu dari kami sih di SMKDU. Makanya usulannya ketika di persiapan ini kita ayo bareng-bareng kita belajar. Ya mungkin tidak tahun ini kata Pak Sodik, tapi 2-3 tahun ke depan kita bisa start di garis yang bener-bener sama gitu Pak. Jadi enggaknya mau kita persiapan cuma 2-3 hari lomba dari kita Zoom meeting oke aja, semuanya oke gitu. Maksudnya seperti itu. Mungkin itu aja yang dari saya. Terima kasih. Oke, menunggu tanggapan dari Pak Hadi ini. Mana ini? SDS ini. Pak SDS. Hei, muncul. Kalau saya kan SSN ya, Pak. Kalau ini SDS ya, Pak. Sarjana Desain ini, Pak. Benar-benar desain nih, Pak. Cocok weh. Di, Komputer di, iki. di wonge, Mas Dikin, kon muncul. Ntar Pak, tak panggil Pak. Ya, ya. Kok bosen karo suara aku paling Pak. Soalnya di SMKDU hampir semuanya praktisi komputer, bukan sing komputer, praktisi desain nih. Oh, aku nganu, apa lek ngarani biar kita apa ya enak lah. Aku gak ngerti desain sing apik sing piye ngono. Assalamualaikum. Eskom. Gak kena diijir. Lah Nah, iki sing iso jelasne. Saya Pak Dimas di kamar mandi, Pak.
SMK Manbalu lu kok gak ono suarane yo. Tiara ya. Besok kok ganti ae kaproke. SMK Manbalu lum. Halo, assalamualaikum Bapak. Arya sing budal. Nggih. Bu Mutiara ijen iki wau. Bah, eh, di Bu Mutiara ijen. Yo sesuk ganti ae kaproke. Bu Mutia ki repot paling mikir karo wong Eskom iki. Saya kan Eskom, Pak. Oh, Eskom juga. Tapi canggih sampean koan. Kuliah di kuliah di SMP 1 Banyuwangi saya, Pak. Kan kan ada yang bimbing, ada yang bisa Enek diajak senine ning diskusi. kono. Aku disalah ngajar soalnya. Ayo Pak Hadi. Bagaimana tanggapannya Pak Hadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Saya baru masuk Pak. Saya lagi ada kelas. Waduh, parah ini. Gimana? Apa Pak Sudek? Balenono Pak? Mau sing pointer jelas iki nganu mau. Sapa kuwi jenenge Munir? Oke. Tak coba menjelaskan lagi maksudnya Pak Soding ya. Jadi ini dalam persiapan untuk menuju LKS. Jadi pinginnya itu mungkin pinginnya kami dari SMK DU saja dulu ya. Pengennya dari kami dari SMK DU itu LKS itu ada outcome-nya, ada output untuk nggak cuma untuk peserta LKS tapi untuk kelas gitu. Jadi outputnya adalah bagaimana anak-anak ngerti kriteria desain yang diinginkan di dunia industri. Karena dari kata Pak Dimas tadian LKS itu pure penilaiannya adalah aktivis apa orang-orang yang ada di industri desain grafis gitu. Nah dari situ pinginnya adalah kita punya pemahaman visi yang sama, mulai dari cara penilaian, kriterianya seperti apa, bahkan bagaimana pengaplikasiannya itu kita sama. Kalau bisa yang mendekati dari si jurinya dengan cara satu modulnya tadi ada 4 yang biasanya, yang 1, 2 itu yang selalu ada proses kreatif desainnya, sama yang keduanya adalah aplikasinya dalam bentuk logo vektor. Nah gitu. Nah di situ harapannya dari modul 1, modul 2 itu muncul metrik Pak, metrik penilaian sampai dengan kriteria penilaiannya. Mungkin dari juri nggak ngasih, tapi seenggaknya kita dari MGMP itu punya satu visi yang sama bahwa oh desain yang bagus itu contoh yang sederhana, kategori sederhana itu kategori A-nya adalah teksnya sedikit bisa dibaca tapi jelas. Kategori B adalah bla 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 dan seterusnya kayak gitu Pak. Nah itu tuh pinginnya biar nanti ketika 2-3 tahun ke depan kita punya stat yang sama tanpa harus prepare yang panjang-panjang gitu. Soalnya mohon maaf, kami dari Darul Ulum sendiri selalu kebingungan LKS itu gimana sih sebenarnya, penilaiannya seperti apa, kriterianya seperti apa, kemudian gambaran di next levelnya seperti apa, itu kami selalu bingung. Bahkan mau ngajarkan, mau seleksi, yang diseleksi gimana itu bingung. Karena di Darul Ulum sendiri ya kami nggak ada praktisi desainnya, semuanya orang-orang yang
mohon maaf, saya kategorikan terimbas perubahan dari multimedia ke DKV. Tuh, masuk guru-gurunya. Pripun tanggapannya, Pak? Serius. Oh ya. Kok langsung? Oh, gitu. Bentar. Gimana Pak Dimas? Kok gini sama? Saya tadi sudah menjawab, Pak. Gimana Pak? Saya tadi nggak dengar yang dari Pak Dimas kan? Yang dari Pak Dimas gimana Pak? Saya nggak dapat serius. Saya nggak dikasih informasi juga sama Pak Anggun. Gimana Pak? Kalau dari Pak Dimas? Mohon maaf. Diulang harus. Dijelaskan sama ini Bu Mutia. Siap. Maksud tadi itu adalah tentang kriteria penilaian, Pak. Intinya itu. Ya. Tentang kriteria penilaian. Yang mana bagaimana kalau di desain, Pak, apalagi mungkin di logo, kira-kira kriteria penilaian apa yang sekiranya bisa menjadi matriks bagi kami para pembimbing untuk menilai itu logo bagus, sangat bagus, atau cukup bagus, atau tidak bagus, mungkin yang paling kasar mungkin itu. Menurut jenengan bagaimana, Pak? Menurut saya kalau sama dalam sebuah desain itu kan agak, kalau dibilang relatif bagusnya itu relatif boleh bilang kayak gitu, tapi kita biasanya ada ukuran-ukuran tersendiri melalui prinsip-prinsip desain yang ada gitu kan. Prinsip desain yang biasanya prinsip desain grafis secara umumnya dengan prinsip desain yang mengkhusus ke logo kan agak berbeda. Kalau saya sih menggunakan agak berbeda gitu. Karena di situ saya menghitung tentang timelessness, terus mulai dari simplicity, versatility, segala macam itu saya menggunakan kalau saya sendiri ke situ untuk ukuran-ukurannya. Tapi kalau sama kita menggunakan yang lebih simpel aja, monggo. Mungkin bapak-bapak pasti lebih, karena kan ada banyak sekali sebenarnya cara kita mengukur kriteria desain yang baik, ada banyak sekali berbeda-beda. Biasanya para desainer seperti Pak Dimas, Bu Mutia gitu punya masing-masing juga. Nah, kita harus satukan jadinya pakai yang mana nih Bapak gitu ya. Nah, itu tadi menjadi topik permasalahan bagi kami. Iya. Itu topik yang sangat keren untuk perdebatan kali ini, karena tadi kan juga menjelaskan bahwasanya penilaian relatif, bahwasanya penilaiannya adalah relatif, lihat dulu dari prinsip desain. Kalau untuk logo sendiri prinsip logonya sendiri seperti itu. Nah, tetapi kalau kita bahas ke bagian logonya saja, tadi juga menjelaskan. Nah, kriteria seperti apa Pak yang sekiranya logo yang paling bagus? Apakah harus sederhana? Ataukah harus menggunakan 2 warna? Ataukah menggunakan 5 warna? Atau bisa lebih? Kalau menurut saya, kalau simplicity atau enggak, sederhana atau enggak, itu tergantung di mana itu logo atau akan digunakan. Logonya logo apa dulu? Kalau logo perusahaan, iya memang. Tapi kalau untuk sebuah logo event gitu, itu menurut saya akan berbeda. Prinsipnya akan berbeda lagi, gitu. Terus habis itu, kalau yang menurut saya pertama untuk warna juga akan berbeda-beda juga gitu. Mau menggunakan satu, atau kalau yang event bahkan yang rame pun masih bisa gitu. Simpel pun masih bisa, tergantung eventnya juga seperti apa. Semuanya kan logo akan mencerminkan suasana atau ya mood dari
dari apa yang dia wakili gitu. Kalau perusahaan ya mewakili perusahaan itu. Kalau event yang sebegitu kompleksnya ya akan mewakili itu gitu loh. Bagaimana mereka mengemasnya masing-masing gitu. Jadi kalau kriterianya saya ditanya lagi untuk kriterianya masing-masing pasti punya ukuran berbeda-beda. Nah, itu tadi, Pak. Nah, itu Pak Gitu. Sodik. Kalau saya sih lebih memilih ke yang kayak gini. Versatile, logo itu versatile, terus lebih ya cocok untuk digunakan ya, namanya versatile juga sih. Terus bisa diaplikasikan, dia bisa mengaplikasikan dengan bagus karena dia akan mengaplikasikan sendiri dan dia akan memilih sendiri ilustrasi untuk media tersebut. Mereka akan memilih sendiri kan, mulai dari sampai ke tatanan mereka, layoutingnya juga mereka sendiri. Lebih ke situ aja, yang normal-normal aja sih menurut saya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Gitu, tentang proporsi, lebih ke proporsi sih. Proporsi dan versatility gitu. Dan proportion, versatility. Saya tanya Pak, maaf, Ya. saya tanya, kira-kira sebenarnya dalam perlombaan desain itu bisa nggak penilaiannya menggunakan matriks penilaian? Kok bisa saja, bisa, asal kita kesepakatin, ayo aja gitu. Nah, kalau kita kesepakatin seperti apa? Ayo, kan ada beberapa, ada yang masukkan ini nih bisa digabungkan nih, ini bisa digunakan. Oh ini juga bisa digunakan, ini bisa digunakan, tapi kita sepakati sama-sama, ayo gitu. Nah, kalau menurut saya, maksudnya saya sama Pak Sodik di awal tuh sebenarnya seperti itu. Jadi bisa nggak kita di LKS ini kita punya patokan, punya matriks, ini penilaiannya nanti mendekati ini gitu. Jadi kita nggak ambigu bahwa apa ya, kalau bilang ambigu nggak juga sih. Itu nanti kan jatuhnya kalau metode yang umum jatuhnya adalah seperti feel, merasa gitu. Kira-kira cocok nggak cocok gitu. Cuma kita coba pendekatannya bahwa kita lebih terstruktur, ada matriksnya, ada patokannya gitu. Ya mungkin mohon maaf agak menghilangi rasa seninya karena kita lebih ke teknis banget jatuhnya. Cuma itu akhirnya adalah goalnya menjadi guideline kita untuk pembimbing dan pendamping anak-anak peserta LKS, dan lebih dari itu bisa untuk guideline di kelas waktu pembelajaran. Nah itu harapannya seperti itu sebenarnya, harapannya saya sama Pak Sodik. Mungkin kalau pandangan yang lain, ada pendapat yang lain, bisa divolkan di sini. Dan nggak harus hari ini juga sebenarnya Pak. Kalau saya rasa kita bahas kayak gini di Zoom nggak ketemu. Kita mungkin dijadwalkan waktu LKS-nya, kita sambil ngobrol, ada jurinya, ada pihak eksternalnya sekalian, mungkin tukar pendapat, mungkin lebih baik sih kalau menurut saya. Gitu. Karena mohon maaf, kalau saya kan background-nya perfilman, sama kayak Mas Eko, itu dari SMK Cordova, itu background-nya perfilman. Di film pun sebenarnya kan sama nih, rumputnya seni komunikasi juga. Tapi di perfilman sebenarnya ada border-border penilaian dari setiap poin-poin atau item-item dalam film itu yang dapat dimatrikulasikan. Gitu Pak. Nah mungkin dari bapak-bapak yang lain, bapak ibu yang lain, ada guide-nya, bordernya kita buat. Kalau belum ada, bisa nggak kita buat? Kalau kita buat, yuk kapan? Biar kedepannya kita bisa ada nih, oh ada line-nya, ada guideline-nya, ada batasannya. Kalau makanan pedas itu apa harus merah dan sebagainya. Misal nih ya contohnya kayak gitu. Terima kasih. Monggo Pak Dimas. Udah Pak, udah saya dari tadi sudah. Saya dari telat. Jangan membenciku ya. Pak, sayang.
Enggak, kalau memang feel-nya apa sistemnya apa matriku tidak bisa 100%, ya jangan sampai sama sekali tidak ada. Hmm. Gitu. Ya. Berarti nggih reng-reng itu kita tugaskan ke Pak Dimas saja. Nanti di-share ya Pak Dimas. Nanti kita komentari. Rank-rank Ketika apa, Pak? LKS baru kita bahas sampai 1 hari penuh. Berarti Gimana? sing ning grup kudu teko Kak. Lek Iya, gak teko wis betul. gak teko kowe. Gak teko keluarkan dari grup. Siap. Usul sebenarnya usul ya sebenarnya malah kalau bisa seluruh pengajar DKV Pak, karena ya itu malah nambah ilmu loh Pak kalau kita nggak anu. Seluruh pengajar DKV kita berangkat bareng wis ning kono urung rembuk. Eneng kopi nih, ya toh. Ngobrol ngalor ngidul. Gak oleh nggih perasaan pokoknya. Ais. Bendang Iya janji Pak, pokoknya. Pondok Ramadan, temanya ngaji desain. Oh. Mungkin ini minta pendapat dari Mas Eko dari Cordova ini kan fresh graduate juga bisa eh, dapat pandangannya atau gimana? Soalnya kok diem-diem baik. Lulusan lulusan dari Sama mana, Pak? Pak, sebenarnya backgroundnya sama, broadcast sama saya, adik tingkat saya di kampus. Nih Gitu. Pak, gini, kan saya juga baru pertama kali mengikuti forum, jadi saya ngikut alurnya seperti itu. Masih pertama kali, jadi eh, adaptasi dulu gitu Pak. Los Pak Rizky. Mungkin kalau nanti kedepannya ada Yang dari Muhyiddin. pandangan-pandangan yang bisa membantu, bisa saya salurkan juga langsung ke panjenengan-panjenengan sedanten. Ya mungkin coba yang dari Muhyiddin Teng yang tahun kemarin juga masuk ke provinsi bagaimana anu masukan, saran dan eh, selama kegiatan di sana, Pak. Siapa ya? Hei, siapa? Apa jenenge? Gua dari ini SMK Muhyiddin Teng. Ini ada. Mm. Muhammadiyah satu kan. Oke, monggo Pak di chat. Ini tadi cari ini. Apa saya telepon saya loudspeaker Pak? Bisa ini. Jangan Pak. Ya kalau di dunia DKV sendiri Pak ya, kalau saya kuliah di DKV itu Pak ya, memang eh, kita sebagai desainer itu harus mengacu pada brief sih sebenarnya. Brief. Jadi nggak mungkin semua anak satu kelas itu desainnya sama. Karena kalau di DKV itu ya kita harus apa ya ada sense of artnya itu juga harus kepekaan dalam visual itu juga harus ada. Bagaimana cara kita memvisualisasikan sebuah bahasa verbal ke bahasa visual itu masing-masing peserta atau saya dulu kuliah itu memiliki konsep sendiri-sendiri gitu dengan satu brief yang sama. Seperti itu sih. Bahkan di tempat saya gitu tidak semua anak itu desainnya kalau kita eh, ngomong contoh ya, apa saya penangkapan saya mungkin salah. Mungkin
kalau kita menyamakan, oh logo ini harus seperti ini, logo yang baik itu seperti ini. Emang kita menyampaikan ke mereka, oh logo yang bagus itu seperti ini, logo yang baik itu seperti ini, harus seperti ini, tidak boleh seperti ini. Oke, mereka paham. Tapi bagaimana cara mereka memvisualisasikan itu sudah tergantung dari bagaimana pola pikir mereka membuat sebuah konsep. Seperti itu sih. Kalau dari selama saya mengajar, saya hanya mengacu seperti itu. Saya tidak ada kriteria penilaian, oh desain sing apik itu seperti ini atau seperti itu. Tapi ya seperti Pak Hadi bilang tadi, prinsip desain itu penting. Prinsip desain itu penting. Dan salah satu dan di DKV itu Pak, satu hal yang penting lagi adalah membaca, Pak. Membaca. Senior-senior saya itu orangnya pinter-pinter. Karena apa? Ya karena mereka dari baca. Karyanya keren-keren dari apa? Ya, dari membaca. Dari membaca mereka tahu apa yang harus divisualisasikan, apa yang harus dikerjakan dan sebagainya. Konsepnya dari mana? Ya dari membaca itu kan. Karena bidang DKV itu banyak gitu kan. Kita harus belajar semiotika, kita harus belajar tentang antropologi, kebudayaan gitu kan. Mungkin eh, kepekaan ya kan. Kepekaan. Jadi banyak gitu. Semiotika kita harus belajar semiotika apa? Semiotika itu ada banyak semiotikanya Roland Barthes atau Roland apa itu. Itu intinya kita harus tahu semiotika sih. Jadi banyak cabang ilmu gitu. Kita harus belajar copywriting gitu kan, storytelling. Sekarang seperti eh, stand up comedy gitu. Mereka pinter-pinter gitu. Dari apa? Ya dari menulis gitu. Dari mereka membaca, menulis dan diutarakan. Akhirnya ketika mereka berbicara di depan umum itu bagus gitu. Ya, sama seperti kita di DKV. Ketika mereka membaca terus cari referensi, bukan hanya cari referensi saja, tapi tidak di tidak di apa? Tidak di aplikasikan atau mereka tidak mencobanya juga sama saja. Cuma cari referensi, tapi mereka tidak mencoba. Ya sama saja. Ya mungkin selama karena kita memang bukan orang pendidikan ya Pak. Kalau saya Pak Dedi, Pak G itu bukan bukan basic pendidikan. Kita memang pure DKV. Jadi kita memang opo sih sing di untuk noning DKV kumbian kuliah ya saya terapkan. Ketika kita mengacu SKKI elemen kita elemen itu bahkan kita nggak pakai elemen kita acak adul Pak di DKV itu Pak. SKKNI juga digunakan ketika mereka membuat. Yang penting intinya Pak, kalau dalam DKV itu mungkin Pak Hadi mungkin mereka bisa membaca brief dengan benar. Bagaimana cara mereka bisa membaca brief dengan benar? Ya dengan peka. Bagaimana cara mereka bisa peka? Dengan membaca. Kenapa mereka harus membaca? Untuk menambah wawasan itu aja. Saya selalu di SMK saya tidak pernah mengajarkan aplikasi. Pak Sodik, Pak Munir, saya nggak pernah mengajarkan aplikasi. Saya selama di SMK saya mengajarkan bagaimana cara membuat konsep yang benar. Untuk urusan aplikasi, guru-guru yang lain. Dan oh ya, untuk aplikasi di provinsi itu kita sudah pakai keluarga Adobe ya Bapak Ibu ya. Di provinsi kita sudah pakai keluarga Adobe. Jadi copy pastenya itu enak gitu. Itu sih. Jadi kalau di tempat saya ngajarnya ya kalian harus baca dan baca. Dengan membaca kalian bisa membuat konsep yang baik.
kalian buat konsep yang benar sesuai dengan brief. Intinya itu. Percuma kalian kalian kalau belajar belajar ilustrator, belajar Corel itu mungkin sebulan 2 bulan sudah jago gitu. Dan kebanyakan juri-juri itu ngomong ngomong bahwa ya, anak-anak ini penguasaan aplikasinya bagus. Penguasaan aplikasinya bagus. Mungkin di sini kalau ada dari Entaf itu dulu yang di Jember itu jurinya itu ngomong gitu. Yang kemarin juga ngomong gitu. Aplikasinya bagus. Tapi bagaimana cara mengolah ide dari brief ke visual itu mereka masih kurang. Nah, si juri juga mengamini mereka itu harus berwawasan. Bagaimana cara mereka berwawasan? Ya dengan membaca. Nah, seperti itu sih. Kalau di DKV SMKN 1 Banyuwangi sendiri seperti itu. Karena juga di DKV mereka juga tidak semua mereka masuknya ke branding. Ada yang lebih ke video, ada yang ke foto, mungkin semua sama. Jadi walaupun di video, di foto, tapi bagaimana membuat storytelling yang menarik itu yang ya memang benar-benar susah gitu. Harus di dilatih tiap. Kalau saya sih memberikan eh, stimulus ke mereka gitu kan. Rek baca, 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 apapun itu baca. Dengan membaca kalian bisa tahu, oh ketika ada tema A, mereka sudah tahu, oh ikon apa saja yang harus ada di tema A. Nah, ketika di tema B, oh harus ikon apa saja yang harus ada di tema B. Oh, ikon ini sesuai, ikon ini sesuai. Makanya perlu adanya brainstorming. Brainstorming itu kan kita mencatat hal-hal apa saja yang eh, menyangkut dengan contoh ini ya. Oke, saya pengen temanya Banyuwangi. Oh, apa sih yang identik dengan Banyuwangi ini? Oh, Pulau Merah. Oh, Gandrung. Oh, Omprok, Seblang. Ditulis semuanya. Lalu di list lagi. Oh, apa sih yang mewakili Banyuwangi lebih mendalam gitu. Nah, itulah yang bisa dibuat ikon seperti itu. Memilihnya itu seperti itu. Brainstormingnya ada 5W1H itu di mind mappingnya. Nanti di mind mapping itu kita akan menemukan kata kunci yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh ya mungkin besok pada saat kita ketemu mungkin saya akan eh, apa ya menjelaskan oh desain itu kudu kayak gini. Desain desain DKV itu harusnya seperti ini, Cocok, bukan seperti ini. cocok. Yang nah ini Bapak Ibu yang ini jujur saja Pak ya, jujur saja. Ketika banyak sekolah baru kemarin yang datang ke sekolah saya gitu kan ingin membuka DKV, saya tidak tanya eh satu pertanyaan utama yang saya tanyakan adalah gurunya ada apa enggak, linier apa enggak, seperti itu. Takutnya nanti DKV-nya ini bukan ke DKV malah gitu. Malah ada yang ngomong gampang lah masalah guru gampang nanti di SMKN 1 Banyuwangi aja cari guru susah gitu kan ngajar DKV kok bisa menggampangkan itu sih yang saya apa ya sayangkan gitu seperti itu. Jadi kalau kita emang ngomong DKV secara keseluruhan oh banyak banyak yang harus dipelajari itu banyak bagaimana cara konsep dan sebagainya ilmu apa saja yang harus dimasukkan itu bahkan ada dulu saya kuliah itu ada namanya filsafat seni ya. Bagaimana cara menulis teks iklan yang baik dan benar itu
antropologi, ilmu budaya, kebudayaan, kita mengamati kebudayaan masyarakat sekitar yang lagi populer dan sebagainya. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu apa di chat, mungkin itu ada apa itu dari kalau di provinsi kemarin ya Pak, penilaian matriksnya itu pure dari juri Pak. Mungkin kita bisa buat matriks penilaian sendiri, tapi ketika matriks itu sudah ada di tangan juri, kita tidak bisa mengubah persepsi juri. Jadi benar kita kemarin itu tidak dikasih tahu tentang eh, persenan-persenan dan apa harus seperti apa gitu. Mereka itu ketika percaya atau tidak, juri itu ngomong kalian itu sudah di sini, berarti kalian itu sudah yang terbaik. Bahkan dulu waktu LKS di Banyuwangi, dari waktu 150 menit, juri itu hanya minta waktu 90 menit selesai. Itu kebetulan saya jadi penjab di STM, saya baca modul itu 150 menit dan juri minta 90 menit itu sudah harus selesai. Dan juri ngomongnya, kalian itu di sini sudah terpilih. Masa kalian itu sudah jadi pilihan, nggak sanggup eh, menguasai apa yang sudah setiap hari kalian kerjakan. Ya, kebetulan waktu itu yang menang dari SMK 12 Surabaya. Jadi, ya itu, juri itu tiba-tiba seenaknya sendirilah juri itu. Apalagi yang sekarang ya jurinya mereka juri-juri nasional gitu. Kita pakai juri nasional ketika di provinsi. Dan itu di mana provinsi yang lain kita itu Jatim itu pesertanya terbanyak 38 kali 2, 38 kabupaten kota kali 2. Jadi ada 72 peserta. Di provinsi yang lain itu Jawa Tengah itu hanya 30, bahkan tidak ada separohnya dari daya langsung. Dulu waktu saya nasional itu dari Bali itu tidak ada seleksi, langsung ditunjuk. Dan ketika banyak itu juri itu juga sangat teliti satu-satu eh, menilai modul. Ya mungkin eh, besok ketika ketika kita ketemu kita akan ini membahas tentang DKV seperti apa sih sebenarnya dan hal-hal apa yang seharusnya diajarkan kepada mereka biar mereka itu eh, apa ya tahu oh DKV itu ternyata kayak gini, oh DKV itu ternyata beda dengan multimedia, oh DKV itu ternyata beda dengan eh, seni murni dan sebagainya. Ampun, ini tadi saya ngasih waktunya cuma apa ya 2 jam setengah di Zoom. Kalau untuk penempatan lomba besok sudah pasti di Al Munawir, sudah disiapkan sama Al Munawir, sudah disiapkan ruangan, wis, mantap pokoknya. Jadi perkiraan pelaksanaan LKS tanggal berapa Pak? Untuk pelaksanaan nunggu perintah dari MKKS. Seperti itu. Kita namanya namanya apa ya? eh, kita harus mengikuti prosedur lah. Ya moro-moro ya kalau mau ketemu presiden kan ketemu gitu ya. Harus step by step. Kalau enggak stop by stop. Ya untuk apa Mas Dikin mungkin eh, kita masih belum tahu Mas ya kapan ini kegiatannya. Nunggu dari MKKS. Tapi sebenarnya bulan ini
kalau saya ngobrol dengan yang biasa jadi panitia LKS provinsi itu, intinya bulan ini sudah harus setor ke Dinas Pendidikan Provinsi Jatim siapa saja nama-nama yang apa ya, per bidang lomba. Nama-nama per bidang lomba per kabupaten. Ya, namun mungkin ada masukan lain dari Bapak Ibu sebelum diakhiri, atau masih ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Mas Dikin sebagai tuan rumah nanti ready pokoknya. Insya Allah sudah ready, Pak. Disiapkan, ngoten. Mantap pokoknya. Terus, mungkin mungkin besok kalau kalau pasti kan nanti ada TM Bapak Ibu, TM itu mungkin besok pada saat TM mungkin kita eh, juri gitu kan, juri mungkin nanti pesertanya dari calon peserta LKS itu diikutkan saja biar ya fair-fairan aja selewat Zoom gitu. Jadi nanti keinginan juri itu seperti apa, jadi mereka juga sudah tahu. Mereka mungkin nanti kan bisa mencatat, oh juri ini kok ini. Terus harusnya pada saat LKS itu seperti ini. Seperti ini. Nanti ya biar mereka tahu. Nanti ada jadwal jadwal selanjutnya menunggu informasi. Karena terus terang kalau di SMK sini saya itu selain ngajar jadi kaprodi, jadi pembina ekstra, jadi kabak sertifikasi LSP. Nah itu Februari ini harus LSP. Wah saya sudah ampun ini. Persiapannya sudah sangat sangat baik. Dan jadwalnya benar-benar mepet. Ampun, Bapak Ibu. Pak Sodik. Gara-gara Eskom rame. Ya, terima kasih banyak sekali ilmu yang saya dapatkan hari ini. Saya akan nagih Pak Dimas karena tadi ngomong DKV itu seperti apa toh. Nah, nanti Pak Dimas sebagai orang DKV beneran karena saya DKV palsu. Mohon petunjuknya ketika nanti kita kumpul kapan di apa ya, apa di sela-sela ketika pas LKS kita sekalian itu juga enak sebenarnya juga. Jadi anak-anak biar mengerjakan LKS kita ngumpul ngobrol seperti apa toh, yang dipelajari apa saja toh. Oh ternyata begini-begini sehingga saya nggak ngeblank. Nah itu saja. Saya orangnya konsisten kok. Sebenarnya kan kita sudah punya rencana Pak tentang terkait perkumpulan FGMP itu ya. Tapi kemarin tuh SK ini Pak, susah sekali Pak, tembus ke acap Kat- dari pihak pihak apa namanya sana itu banyak revisiannya Pak. Bahkan hampir semua MGMP itu direvisi sama Pak Acap. Dan akuntansi yang terakhir kemarin ini akuntansi Pak direvisi, dipanggil sama Pak Acap. Kebetulan saya itu kemarin sama Pak Dedi ini ya ke Capdin itu ya nggak dipanggil sih. Kita datang ke sana sendiri, inisiatif menanyakan dan harusnya Pak Kacap itu pengennya seperti terus ini harus seperti ini harus seperti ini. Waduh, nanti coba saya jelaskan di ketika kita pertemuan pas LKS saja. Iya. Ketika apa nah, tadi tadi ketemu di sini kan ada MGMP-nya pemasaran juga tadi itu kemarin juga dipanggil revisi harus ganti. Wah, ini nggak selesai-selesai. Itu sih. Nah, rencana itu
kalau kita kumpul MGMP, undangan dan sebagainya, kita itu membahas tentang ya tentang kurikulum DKV itu seperti apa, gitu kan. Pembelajaran, hmm, oh, sinkronisasi kurikulum, gitu kan. Biar kurikulum apa ya pembelajaran di DKV di Kabupaten Banyuwangi ini sama, seragam. Jadi elemen ini seharusnya digabungkan saja, elemen ini seharusnya sudah sudah umum, sudah masuk ke khusus seperti itu. Khusus ya Pak. Tapi ya kemarin tidak jadi-jadi itu saya sama MKKS kebetulan ke apa ke MKKS negerinya dari sini juga ditanya. Ini kalau ada buku ini SKN sudah di mas, belum ya Pak? Harus menunggu saudara-saudara. Kita tidak bisa tiba-tiba melaksanakan terus SK-nya nggak ada. Seperti itu sih Pak. Ampun Bapak Ibu. Nanti saya telepon Pak Jaya ya. Ah, Pak, ACC Pak, ACC. Iya sebenarnya kalau lagi santai orangnya tuh enak. Tapi kalau sudah di kantor serius itu, wah, Mas Yo kenal ya tetap dingklu. Katanya Pak Manik lek menghadap koyo nganu menghadap skripsian. Betul, betul. Tapi wah, deg-degan. Iya, ingat, ingat, kemarin itu yang di di apa namanya di Capdi itu kan saya sama Pak Dedi ngemural di sana. Itu didatangi sama ditungguin sama Pak Kacap aja saya dredeg. Cuma ditungguin aja gini, dilihat, ditanya-tanya itu aja dredeg. Apalagi ditanya yang lain gitu. Beneran biasanya kan ada orang-orang ngomong, ojo api-api, ojo api-api, kok diceluk Capdin. Ojo api-api, celuk Capdin. Ya waktu gambar mural di sekolah, Pak Kacap datang. Anu ya, besok gambar di Capdin ya, oh kan tenan. Ya, api-api ya kan, celuk Capdin tenan nih wis kon gambar. Tuh. Ya Pak, kalau masih ada yang lain monggo didiskusikan, kalau tidak ada ya kita ya ngobrol panjang lebar pada saat pertemuan atau di grup ini biar nggak sepi ini grup ini. Grup apa kuburan? Ini, Kepengurusan gonta-ganti gitu, Pak. apa? Kepengurusannya kayaknya. Iya, itu Pak yang direvisi. Saya kalau menghadap sama Pak Kacap langsung, wow langsung habis saya Pak. Kemarin yang Mas Nuris ya. Kemarin yang ngomong itu Mas Nuris. Mas Nuris yang ngomong. Ditanya, ini DKV Banyuwangi yang negeri mana aja? Ada banyak kan? Banyak mana Pak? Cuma dua nih. Sini sama Darul Ulum Muncar lainnya nggak ada yang negeri, swasta semua. Oh iya tadi deh. Iya, cek saya dicek itu. Nah itu yang kepengurusan itu nanti yang nganu nanti dimasukkan sama Mas Nuris itu. Kayaknya semua kepengurusan MGMP itu nanti diajukan sama Mas Nuris. Kan kemarin masih dipanggil tuh. Tiap-tiap ketua MGMP itu dipanggil semuanya kemarin sama Pak Kacap itu. Gantian. Manggilnya gantian. Gak bareng. Jadi like, ngamuin gak bareng. Sitok-sitok. Ngumbai sitok-sitok. Aduh. Dengan, aduh. Ya itu. Ya mungkin nanti kalau ada eh, apa-apa nanti kita ngobrolnya ya kalau nggak di grup ya kita ngobrol di waktu LKS gitu aja. Sebenarnya ya saya pengen tiap berapa tiga apa satu semester kita pertemuan 2 kali atau berapa gitu. Gak hanya pas LKS tok kumpul, ke LKS juga kumpul. Gak gak nggak wae kumpul ya gak lengkap mana sih an. Aku pendatang baru, Pak. Jadi ini rada piye ngono.
wong lawas tapi tak tahu muncul itu. Hah? Nah, iki Lawas iki tahu wis muncul iki. Lagi muncul ke Muncul iki. permukaan sekarang. Nganu ganteni kurikulum dek kene lho, ruwae kan ninggal. Dadi ne wis aduh, Siap. saiki wis aman saiki. Ya mungkin kegiatannya mungkin ya 2 minggu lagi lah. Nanti coba saya share, saya cari dulu di Drive tentang modul yang yang provinsi yang kemarin. Saya cari dulu. Kisi-kisi lah. Eh, Kayaknya kalau soal itu tidak diberikan secara digital, Bapak Ibu. Soal itu dicetak sama mereka dan setelah dikasih itu apa ya diambil lagi apa dikasih, saya lupa Bapak Ibu. Dikasih, setelah dikasih jadi dalam bentuk lembaran gitu. Dan saya nggak tahu setelah dibawa pulang letaknya di mana, saya cari dulu aja. Ya mungkin Senin atau Selasa nanti saya kirim di grup. Ya. Saya Ya, cari dulu, saya cari dulu. Soalnya ini lab DKV juga tidak tahu ini lab apa gudang. Ya Bapak Ibu sampun, siap. kalau sudah saya akhiri kegiatan pada sore hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berzoom Pak, dengan rekan-rekan seperjuangan DKV di Kabupaten Banyuwangi. Semoga eh, pertemuan kita pada saat Zoom ini bermanfaat buat kita semuanya. Salam, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak foto. Oke, deh foto ini. Foto C. kamera. Bukan semua. Yo kamera dibuka kabeh. Sudah, siap. Anu, Bi. Itu rumutnya yang Sing lain apa, Pak? dibuka ya. Ya, noise. Iki malah apa iki? Aku rapat dikit itu. Putih iki, Pak. Nah, Kenal. itu kata guys. Wes, 1, 2. Sampun. Sampun Bapak Ibu, terima kasih. Boleh meninggalkan ruangan. Pamit undur. Assalamualaikum. Aduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu Pak Dimas, ngapunten salam.